Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada 12 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, atau bertepatan pada hari ini 19 Oktober 2021. Anak-anak semuanya, kita mengulas kembali bagaimana kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Anak-anak semuanya, silahkan didengarkan bagaimana pemaparan terkait kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW yang akan Ibu sampaikan. Anak-anak, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yaitu bertepatan pada hari Senin 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Sayangnya, ayah Nabi Muhammad Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan sang ibunda. Jadi Nabi Muhammad SAW telah menjadi yatim bahkan sebelum Nabi dilahirkan. Nabi Muhammad dititipkan kepada Halimatus Sya'diyah untuk disusui dan dibesarkan bersama anak-anak Halimah. Kisah Nabi Muhammad yang menjadi yatim piatu ketika masih berusia 6 tahun. Jadi Nabi Muhammad juga menjadi anak yatim piatu. Nah, kenapa? Ketika beliau berusia 6 tahun, Muhammad kecil diajak oleh ibundanya untuk mengunjungi makam sang ayah. Sayangnya, dalam perjalanan pulang, sang ibunda meninggal dunia, hingga akhirnya Nabi Muhammad resmi menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Namun, ia harus kehilangan lagi orang terkasihnya. 2 tahun kemudian, sang kakek juga meninggal dunia. Saat itu, usia Nabi Muhammad 8 tahun. Akhirnya, Nabi Muhammad ikut bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib bukanlah orang yang kaya, sehingga untuk membantu pamannya, Muhammad cilik ikut mengembala hewan ternak. Lalu ketika sudah cukup dewasa, Nabi Muhammad ikut berdagang bersama pamannya dengan mengambil barang dagangan dari seorang janda kaya bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Jadi Nabi Muhammad saat kecil itu sudah beternak, mengembala, berdagang bersama pamannya tadi Abu Thalib. Dalam kesehariannya, Nabi Muhammad merupakan sosok yang jujur dan pekerja keras. Banyak orang yang sangat terkagum akan akhlaknya, tak terkecuali saat berdagang. Jadi saat berdagang, saat mengembala, saat beternak, Nabi Muhammad itu mempunyai pengerangai yang jujur dan bekerja keras, sehingga banyak orang yang kagum atas kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang, yang sehingga membuat bisnis perniagaannya semakin sukses, semakin berjaya. Khadijah pun sebagai saudagar kaya merasa kagum kepada Nabi Muhammad. Ia pun melamar Nabi Muhammad untuk menjadi suaminya. Perbedaan usia dan status sosial tidak menghentikan langkah dua insan yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersatu dalam ikatan pernikahan.
Nabi Muhammad SAW menikah pada usia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun kala itu. Selisih umur antara keduanya 15 tahun. Selisih itu tidak menjadi penghalang. Mereka tetap mengikat sebuah pernikahan yang telah ditarikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama ketika sedang berkhalwat di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan memberinya wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bagaimana anak-anak bunyi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Baik, dengarkan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi pada wahyu pertama, Malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, maka hari itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Jadi saat wahyu pertama turun itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Maka hingga kini tanggal tersebut diperingati sebagai malam nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Berbagai tantangan dan cobaan ia hadapi dengan tegar demi menyebarkan tauhid. Khadijah setia mendampingi beliau dan menjadi orang pertama yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi anak-anak semuanya, Nabi Muhammad ketika menerima wahyu begitu tegar menghadapi sebuah tantangan. Anak-anak semuanya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW yaitu ketegaran, kesabaran, ketabahannya beliau dalam menjalani cobaan hidup. Beliau sejak masih kecil sudah menjadi yatim piatu. Bagaimana kesabarannya beliau, ketegarannya beliau sudah bekerja keras untuk mengembala, beternak bersama pamannya, dan juga segala ujiannya ketika beliau mendakwahkan tauhid, mendakwahkan ajaran agama Islam kepada umatnya. Begitulah anak-anak semuanya, semoga kita semua sebagai umat Nabi Muhammad bisa mencontohkan keteladanannya beliau, yaitu sebuah kesabaran, kerja keras, ketegaran. Anak-anak semuanya harus semangat dalam belajar, semangat dalam mempelajari agama Islam, semangat dalam beribadah, baik itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya. Anak-anak semuanya juga harus rajin membantu orang tua di rumah. Baik, anak-anak semuanya, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.